Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel. Jadi ini adalah kelanjutan dari persamaan linear satu variabel yang pernah dibahas pada video sebelumnya. Oke, apa itu persamaan linear dua variabel? Kalian bisa perhatikan contoh-contoh yang ada di sini. Ya, contoh-contoh yang menggunakan warna hitam ini merupakan persamaan linear dua variabel, sedangkan yang hijau ini bukan persamaan linear dua variabel. Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Mari kita cermati satu persatu. Apa itu persamaan linear satu variabel? Apa persamaannya di antara keempat contoh ini? Yang pertama adalah semuanya punya dua variabel, yaitu dua huruf. Oke. Kemudian semuanya menggunakan tanda sama dengan. Kalau menggunakan tanda sama dengan, itu namanya persamaan. Kemudian ketika ada dua huruf seperti ini dua variabel. Oke, jadi persamaan linear dua variabel itu bentuknya seperti ini. Ada tanda sama dengannya, hurufnya ada dua. Mudahnya seperti itu. Nah, kenapa kok yang hijau bukan persamaan linear satu variabel? Yang pertama, 2x tambah 4 sama dengan 0. Ini bukan persamaan linear dua variabel karena variabelnya hanya satu, yaitu x aja. Kemudian kenapa 3a ditambah 2b ditambah c sama dengan 0 bukan persamaan linear dua variabel? Karena di sini ada lebih dari dua, yaitu 3 variabel a, b, dan c. Kemudian kenapa kok 4x kuadrat ditambah y kuadrat bukan persamaan linear satu variabel? Karena variabelnya ada yang pangkat 2. Kalau pangkat 2 namanya bukan linear, tetapi dia kuadrat. Oke, jadi yang kanan ini bukan persamaan linear dua variabel. Silahkan kalian tulis contohnya ini di buku dan diberi penjelasan masing-masing. Mana yang persamaan, mana yang bukan persamaan. Oke. Yang bukan persamaan kita hapus ya. Kita akan fokus membahas ke yang persamaan linear dua variabel. Ya. Kita ambil contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ada 2a ditambah b sama dengan c. Apa artinya sama dengan 5? Apa artinya ini? Artinya adalah berapa ya bilangan yang kalau dikalikan 2 kemudian ditambah bilangan yang lain sama dengan 5. Ini seperti pertanyaan waktu persamaan linear satu variabel. Bedanya sekarang titik-titiknya ada 2 ya. Jadi sekarang 2 dikali berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 5. Kira-kira kita bisa mencari angka A-nya berapa, B-nya berapa enggak? Tentu saja bisa ya, dengan cara kita coba masukkan. Misalkan berarti kira-kira angkanya berapa aja? 2 dikali 1 ditambah 3 itu sama dengan 5, betul? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, betul. Berarti 1 dan 3 oke, itu merupakan jawabannya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada, misalkan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. 2 dikali 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oh, 4 dan 1 juga merupakan jawaban atau merupakan solusi atau merupakan penyelesaian. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, kalian bisa menemukan ada banyak sekali jawabannya kalau bentuknya persamaan linear dua variabel. Jawabannya tidak hanya satu, tidak hanya tunggal, tetapi ada banyak ya, ada banyak angkanya yang bisa kita buat. Nah, ini dinamakan solusi atau penyelesaian. Oke. Nah, umumnya persamaan linear dua variabel itu variabelnya semuanya ada di sebelah kiri, angkanya ada di sebelah kanan. Kalau kalian perhatikan contoh yang terakhir ini ya, itu variabelnya tidak semuanya ada di kiri. Ya. Ada yang di sebelah kanan. Nah, bagaimana menghadapi yang seperti ini? Maka yang kalian perlu lakukan adalah letakkan semua variabel di sebelah kanan, yaitu dengan menggunakan pindah ruas. 2x-nya kalian pindah ke sini. Karena 2x itu positif, kalau pindah berarti tandanya berubah menjadi negatif. Sehingga kita tuliskan seperti ini. 5y dikurangi 2x sama dengan 2. Nah, ini baru bentuk umum dari persamaan
linear dua variabel. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau persamaan linear dua variabelnya cuma satu, maka jawabannya nanti ada banyak. Lalu bagaimana kita menentukan jawabannya? Oke, maka kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu namanya sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Yaitu gabungan antara dua persamaan linear dua variabel. Jadi, dua persamaan linear dua variabel digabung jadi satu, membentuk satu pertanyaan. Contohnya ini, 2 dikali berapa ditambah berapa yang hasilnya 5. Tetapi bilangan tersebut kalau ditambahkan hasilnya 3. Saya ulangi sekali lagi, 2 dikali berapa ditambah berapa hasilnya 5. Hasil bilangan tersebut kalau ditambahkan itu sama dengan 3. Kira-kira kalian bisa nggak menebak angkanya berapa? Ya, kalian coba. Oh, misalkan 2 kali 1, X-nya 1, misalkan X-nya sama dengan 2, Y-nya misalkan sama dengan 1. Kita misalkan seperti itu. Lalu kita masukkan ke persamaan yang pertama. Betul nggak? 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oh, betul. Berarti dia cocok di persamaan yang pertama. Sekarang kita coba masukkan ke persamaan yang kedua. Ya, X tambah Y. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Oh, berarti cocok dimasukkan. Berarti X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ini merupakan solusi. Ya, jadi kalau angkanya cocok dimasukkan ke sini, hasilnya benar sesuai dengan sama dengannya ini, ya, itu berarti solusi. Dan harus memenuhi dua-duanya. Misalkan kalau salah satu aja gimana? Tidak bisa, ya. Contohnya begini. Misalkan X-nya kita ambil sama dengan 1. Oke, misalkan X-nya kita ambil sama dengan 1, Y-nya kita ambil sama dengan 3. Oke, kita coba masukkan ke yang pertama. 2 kali 1 ditambah 3 itu sama dengan 5. 2 kali 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, berarti cocok masuk ke persamaan yang pertama. Kita lihat yang persamaan kedua. 1 ditambah 3, apakah sama dengan 3? Ternyata salah. Ya, hasilnya 1 tambah 3 itu 4, bukan sama dengan 3. Nah, kalau kayak gini, maka X sama Y-nya ini bukan solusi, bukan jawabannya. Oke, jadi seperti itu cara mencari jawabannya. Nah, berikutnya bagaimana kalau ternyata nanti kita tidak bisa kita nanti kesusahan mencari angka-angkanya ini. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita bisa menggunakan namanya adalah metode eliminasi dan substitusi, ya. Metode eliminasi dan substitusi. Apa itu metode eliminasi dan substitusi? Mari kita bahas di sini menggunakan contoh yang sama. Oke. Oke, ini kita hapus dulu. Ya. Menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama, kita tulis dulu sistem persamaannya. 2X tambah Y sama dengan 5. Kemudian X ditambah Y sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian langkah yang pertama itu namanya adalah eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabelnya atau salah satu hurufnya. Oke. Sekarang yang bisa dieliminasi itu yang apa? Yang bisa dieliminasi hanya huruf yang sama. Huruf yang sama. Oke, atau variabel yang sama. Di sini variabel yang samanya apa? Ini sama ini. Loh, kenapa kok 2X sama X berbeda? Karena koefisiennya berbeda. Oke, kalau koefisiennya berbeda, itu nanti caranya lain menghilangkannya. Sekarang kita yang koefisiennya sama. Jadi, mengeliminasi huruf yang angkanya sama. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan. Karena ini sama-sama positif, tandanya sama, maka mengeliminasinya dengan cara dikurangi. Oke.
Kalau tandanya sama, maka mengeliminasinya dengan cara dikurangi. Oke, mari kita coba. Berarti yang atas dikurangi dengan yang bawah, ya. 2x dikurangi x, berarti tinggal 1x atau ditulis sebagai x. Y dikurangi y, hasilnya adalah 0, ya. Kemudian 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Karena x tambah 0 hasilnya x, maka kita ketemu x-nya sama dengan 2. Ini namanya eliminasi, menghilangkan salah satu variabelnya. Oke. Nah, langkah yang berikutnya adalah substitusi. Substitusi itu apa? Substitusi itu adalah mengganti huruf yang sudah kita temukan angkanya, mengganti hurufnya menggunakan angka yang sudah kita temukan. Di sini kita tahu x-nya sama dengan 2. Berarti kalau gitu kita tinggal ganti salah satu persamaannya ini hurufnya dengan angka 2. Oke. Biar mudah kita pilih yang bawah, ya, yang bawah sini. Oke. Kita masukkan, kita ganti x-nya dengan angka 2 sehingga kita dapat 2. Persamaannya adalah x ditambah y sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya 2. Berarti kita ganti 2 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 3. Oke, masih ingat yang persamaan linear satu variabel dulu, kita pindah ruas ke sini. Karena 2 ini positif, pindah berarti jadi negatif. Oke, berarti kita punya y sama dengan 3 dikurangi 2. Berarti y-nya sama dengan 1. Kalau gitu, solusinya adalah atau penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 1. Seperti yang kita temukan tadi. Ya, itu cara eliminasi dan substitusi. Ingat, kalau tandanya sama, menghilangkannya dengan cara dikurangi, ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai situ, ya, sampai materi ini. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau tandanya berbeda, bagaimana kalau nanti di variabelnya tidak ada yang sama. Oke, jadi yang perlu diingat-ingat, yang pertama eliminasi variabel yang sama atau huruf yang sama dengan angka yang sama. Kalau angkanya berbeda, maka itu kita akan bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.